Pernah lihat foto ronsen perut terus bingung harus mulai dari mana? Tenang, Anda tidak sendirian. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah bareng-bareng cara membaca gambar yang kelihatannya rumit ini menjadi langkah-langkah yang jauh lebih sederhana. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Karena di balik gambar hitam putih yang tampak biasa saja, seringkali tersembunyi petunjuk vital tentang kondisi gawat darurat. Yuk kita pelajari cara menemukannya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, karena segalanya berawal dari sini. Sebelum kita bisa menemukan kelainan, kita harus kenal dulu dengan kondisi normalnya seperti apa. Ini adalah langkah pertama yang paling krusial. Nah, perhatikan baik-baik. Ada dua pemain utama di sini, usus halus dan usus besar. Cara membedakannya sebenarnya cukup mudah kok. Ingat saja, usus halus itu lokasinya di tengah-tengah, sentral, sementara usus besar seolah-olah membentuk bingkai di bagian pinggir, lalu lihat lipatannya. Usus halus punya lipatan yang rapat-rapat, namanya valvula conivintes. Beda dengan usus besar yang lipatannya lebih jarang, yang disebut haustra. Ini adalah kunci visual utama kita. Jadi penting untuk diingat, dalam kondisi normal jangan berharap melihat usus halus berkelok-kelok dengan sangat jelas ya. Biasanya yang terlihat cuma sebaran udara kecil-kecil berbentuk titik di area tengah perut. Inilah patokan normal kita. Oke, setelah tahu bentuk dan lokasinya, sekarang kita bahas soal ukuran. Dan untuk ini ada satu aturan praktis yang sangat simpel tapi luar biasa ampuh. Namanya aturan 369. Anggap saja ini sebagai penggaris cepat kita. Aturan ini memberitahu kita batas atas diameter normal untuk setiap bagian usus. Jadi begitu kita melihat ada usus yang ukurannya melebihi angka-angka ini, itu adalah lampu kuning, tanda ada sesuatu yang tidak beres. Grafik ini menjelaskannya dengan sangat baik. Lihat, gampang kan? Usus halus batasnya 3 cm, usus besar 6 cm. Dan sekum, yaitu bagian awal dari usus besar, punya batas paling besar, yaitu 9 cm. 3, 6, 9. Sangat mudah untuk dihafal. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih seru. Mari kita gunakan pengetahuan dasar yang baru saja kita pelajari, yaitu anatomi dan aturan 369 untuk mendiagnosis ileus, atau yang lebih dikenal sebagai sumbatan usus. Jadi, ileus itu apa sih? Sederhananya, ileus itu kondisi di mana aliran normal di dalam usus terhambat. Penyebabnya bisa karena ususnya berhenti bergerak atau karena ada sumbatan fisik yang nyata. Secara garis besar ada dua tipe. Pertama, ileus fungsional, di mana seluruh usus seolah malas bergerak, jadi semuanya melebar. Ini sering terjadi pasca operasi. Lalu yang kedua, ileus obstruktif. Nah, ini beda. Di sini ada sumbatan fisik. Akibatnya, kita akan melihat pelebaran usus sebelum titik sumbatan dan usus yang tampak kempes setelahnya. Untuk pembahasan kita kali ini, kita akan lebih fokus ke ileus obstruktif. Kenapa? Karena tipe inilah yang punya pola visual yang sangat khas dan penting sekali untuk kita kenali di foto ronsen. Inilah tanda-tanda klasiknya. Ada coil spring sign yang bentuknya seperti per yang ditekan. Lalu ada herringbone sign yang persis seperti namanya, mirip tulang ikan. Dan yang terakhir string of pearl sign, yaitu gambaran udara yang terperangkap seperti untaian mutiara. Kalau Anda menemukan salah satu dari ini, kita harus sangat curiga adanya sumbatan di usus halus. Kalau sumbatannya ada di usus besar, tandanya sedikit berbeda. Kita akan lihat usus besar yang melebar, ingat, lebih dari 6 cm. Tapi kuncinya adalah tidak ada udara sama sekali di bagian paling ujung, yaitu rektum. Ini adalah petunjuk kuat bahwa sumbatannya berada di bagian bawah. Oke, selanjutnya, kita akan beralih ke dua temuan darurat yang sama sekali tidak boleh terlewatkan saat melihat foto ronsen perut, yaitu adanya cairan bebas dan udara bebas. Temuan kritis yang pertama adalah asites. Ini adalah istilah medis untuk adanya penumpukan cairan bebas di dalam rongga perut, yang bisa menjadi tanda dari berbagai kondisi serius. Di foto ronsen, asites yang masif akan membuat seluruh perut tampak abu-abu dan berkabut. Tanda kuncinya adalah floating sign, di mana lengkung-lengkung usus yang berisi udara akan terdorong ke tengah dan seolah-olah mengambang di atas lautan cairan. Seringkali, mereka berkumpul di tengah membentuk gambaran seperti kubah. Nah, temuan kritis kedua ini adalah kondisi gawat darurat bedah. Namanya pneumoperitoneum. Artinya, ada udara bebas di rongga perut, yang biasanya disebabkan oleh organ berongga yang bocor, seperti usus atau lambung. Ada beberapa tanda untuk mendeteksinya, tapi mari kita fokus pada 4 yang paling penting untuk dikenali. Masing-masing punya ciri khasnya sendiri, dan menemukan salah satunya bisa mengubah penanganan pasien secara drastis. Di antara semuanya, crescent signs atau tanda bulan sabit adalah yang paling terkenal. Penting sekali untuk mencarinya di bawah diafragma sebelah kanan pada pasien dengan posisi tegak. Kenapa harus kanan?
Sederhana, untuk menghindari kebingungan dengan gelembung udara normal yang memang ada di lambung di sebelah kiri. Oke, kita sudah membahas anatomi, pengukuran, dan tanda-tanda darurat. Sekarang, mari kita satukan semua pengetahuan ini menjadi sebuah daftar periksa yang sistematis dan mudah untuk diikuti. Beginilah alur berpikirnya. Pertama, kenali dulu mana usus halus dan mana usus besar. Kedua, gunakan aturan 369 untuk mengukur. Ketiga, cari tanda-tanda obstruksi yang khas. Keempat, ini wajib, cari udara bebas di bawah diafragma. Ini yang paling kritis. Dan terakhir, periksa bagian tepu perut untuk tanda-tanda cairan atau peradangan. Ikuti 5 langkah ini secara berurutan, dan Anda akan bisa menganalisis foto ronsen perut dengan jauh lebih percaya diri. Jadi sebagai penutup, dengan kerangka kerja ini, Anda tidak lagi hanya melihat bayangan hitam dan putih, tapi Anda melihat pola, petunjuk, dan bahkan cerita di baliknya. Jadi pertanyaannya, tanda apa yang akan menarik perhatian Anda pertama kali?